Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 dari mata kuliah Pasar Modal kelas 4A dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai riset investasi PT Kimia Farma Tbk dengan PT Kalbe Farma. Sebelum kita memaparkan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Selvi Maria Anjani dengan NIM 2019-12025. Yang kedua ada Novianti Dwi Wulandari dengan NIM 2019-12027. Yang ketiga ada Hengki Totiro dengan NIM 2019-12028. Yang keempat ada Heni Witanti dengan NIM 2019-12029. Dan yang terakhir ada Nanda Putri Aulia dengan NIM 2019-12030. PT Kimia Farma Tbk adalah perusahaan industri farmasi berstatus badan usaha milik negara dengan kode emiten KF masuk dalam sektor consumer good pada subsektor pharmaceutical. Berikut adalah shareholder composition PT Kimia Farma Tbk dengan 90,03% dimiliki oleh PT Bio Farma dan 9,97% dimiliki oleh publik. Kurs transaksi USD terhadap IDR. Yang pertama, adanya COVID-19 semakin meningkatkan risiko ketidakstabilan global. Yang kedua, rupiah terdepresiasi sebesar 2,9% dari awal tahun dengan nilai rata-rata tukar sepanjang tahun 2020 mencapai Rp14.600. Tetapi, kondisi ekonomi global dan lokal menunjukkan sentimen positif terhadap industri farmasi, sehingga dapat meningkatkan daya beli produk kesehatan. BI menurunkan 7-day reserve repo rate ke level 4% sebesar 25 BPS, sehingga total penurunan sejak awal tahun sebesar 100 BPS. Hal ini sebagai respon dari penguatan bauran kebijakan dan pemulihan ekonomi nasional akibat COVID-19. Rata-rata tingkat inflasi di Indonesia turun dari 3,61% pada tahun 2017 menjadi 1,68% pada tahun 2020. Inflasi terjaga yang merupakan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga tingkat inflasi. Tinjauan industri. PT Kalbe Tbk merupakan perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Menarik untuk dikaji dari segi strategi bisnis dan strategi bersaing karena PT Kalbe Farma Tbk tetap menempati posisi pertama dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tanggal 4 Juli 2001, perusahaan tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Berbekal tradisi industri yang panjang dan nama yang identik dengan mutu, perusahaan telah berkembang menjadi sebuah perusahaan pelayanan kesehatan utama di Indonesia yang kian memainkan peranan penting dalam pengembangan bangsa dan masyarakat. Posisi persaingan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan tahun berjalan ataupun tahun sebelumnya, yang biasanya dibuat sebagai pedoman untuk tahun selanjutnya. Dari hasil perbandingan PT Kimia Farma menurun dan PT Kalbe naik dalam perolehan laba sebelum tahun 1920. Analisis keuangan PT Kimia Farma Tbk. Berikut adalah grafik rasio likuiditas dari PT Kimia Farma Tbk. Untuk current ratio pada tahun 2017 sejumlah 1,55%, kemudian pada tahun 2018 turun menjadi 1,42%. Pada tahun 2019 turun lagi menjadi 0,99% dan di tahun 2020 senilai 0,89%. Lalu untuk current ratio pada tahun 2017 sebesar 0,81%, kemudian pada tahun 2018 sebesar 0,75%, pada tahun 2019 turun lagi menjadi 0,47%, dan pada tahun 2020 menjadi 0,48%. Jadi dapat diketahui bahwa rasio likuiditas pada PT Kimia Farma dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Selanjutnya, grafik rasio profitabilitas PT Kimia Farma Tbk. Kami di sini menilai dari net profit margin, ROA dan ROE. Untuk NPM tahun 2017 sebesar 5%,
tahun 2018 5%, tahun 2019 0%, dan tahun 2020 1%. Kemudian untuk ROA tahun 2017 sebesar 5%, tahun 2018 sebesar 4%, tahun 2019 sebesar 0%, dan di tahun 2020 sebesar 0%. Lalu untuk ROE pada tahun 2017 sebesar 13%, tahun 2018 sebesar 12%, tahun 2019 sebesar 0%, dan di tahun 2020 sebesar 1%. Dapat diketahui bahwa untuk rasio profitabilitas dari PT Kimia Farma pun juga menurun dari tahun 2017 hingga ke 2020. Tetapi dapat diketahui bahwa rasio profitabilitas pada PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 yang sebesar 0%. Jadi pada tahun 2020 PT Kimia Farma sedikit membaik dari tahun sebelumnya. Kami menggunakan dividen diskon model untuk mengetahui nilai intrinsik dengan tingkat pertumbuhan dividen, estimasi dividen yang diharapkan, serta tingkat pengembalian yang diharapkan. Sehingga diperoleh nilai intrinsik saham PT Kimia Farma Tbk sebesar Rp1.283,33. Resiko investasi yang pertama, resiko nilai tukar mata uang, exchange rate risk yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar uang di suatu negara terhadap negara lain. Yang kedua, resiko pasar, adanya sentimen terhadap pasar keuangan. Yang ketiga, resiko suku bunga, adanya perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi pendapat investasi. Yang keempat, resiko likuiditas, terjadinya kesulitan dalam menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Tata kelola perusahaan. Yang pertama, akuntabilitas. Kejelasan fungsi organ perusahaan efektif dan mampu meningkatkan kinerja demi menjaga kepercayaan stakeholders. Yang kedua, tanggung jawab. Perseroan menaati undang-undang dan melaksanakan CSR berkesinambungan. Yang ketiga, keterbukaan. KAEF mengemukakan informasi relevan dan mudah diakses stakeholder. Yang keempat, kemandirian. Keputusan perseroan tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun. Dan yang terakhir, kesetaraan dan kewajaran. Perlakuan setara dan wajar sesuai dengan kontribusi stakeholder kepada perseroan. Berdasarkan nilai intrinsik yang telah diperoleh dan mengacu pada closing price tanggal 17 Juli 2020, maka harga saham PT Kimia Farma Tbk adalah undervalue dan layak untuk dibeli.